sini saya akan menjelaskan tentang perbankan internasional. Pendahuluan perbankan internasional. Perbankan internasional ini mendapatkan dan membantu perusahaan bisnis internasional dengan cara yang pertama membiayai impor dan ekspor, yang kedua memperdagangkan falas dan currency option, yang ketiga meminjamkan dan meminjamkan dana di pasar euro currency, yang keempat mengorganisasi dan berpartisipasi dalam kredit sindikasi internasional, dan terlibat dalam pembangunan proyek. Yang terakhir, menyediakan informasi dan memberi nasihat bagi langganan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan pusat-pusat keuangan internasional. Di sini terdiri dari dua, yaitu Bank Internasional dan Offshore Center. Bank Internasional merupakan suatu konsentrasi di beberapa kota yang sekaligus juga dikenal sebagai pusat-pusat keuangan dunia. Offshore Center ini pada dasarnya merupakan suatu lokasi, bisa negara atau kota, yang menawarkan berbagai atau kemudahan untuk menarik bisnis perbankan internasional. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bank internasionalnya ini. Bank internasional ini memiliki 3 negara, yang dimana ialah pusat terbesar keuangan dunia, yaitu dari negara London, Tokyo, dan New York. Ialah pusat terbesar di keuangan dunia. Dan setidaknya ada 3 jenis transaksi yang terjadi, yaitu yang pertama menyediakan dana bagi pelanggan domestik, yang kedua melayani pasar internasional, yang dimana pasar internasional ini akan disalurkan dari pelanggan luar negeri atau dana dari luar negeri disalurkan untuk nasabah domestik. Yang ketiga yaitu melayani pasar offshore center, di mana dana dari luar negeri disalurkan untuk nasabah luar negeri. Ada 3 ciri utama bank internasional untuk melayani transaksinya, dengan yang pertama, klien domestik yang transaksinya didominasi valuta asing, yang kedua itu klien asing yang transaksinya didominasi dalam valuta asing maupun mata uang domestik, yang ketiga itu klien domestik yang transaksinya didominasi dalam mata uang asing tetapi dicabut atau dibukukan di negara lain. Tokyo dan New York adalah pusat keuangan yang terbesar. Ada 3 jenis transaksi yang terjadi, yaitu 1. Menyediakan dana bagi pelanggan domestik dengan peran klasik investor dengan peminjam. Kedua, melayani pasar internasional di mana dana domestik disalurkan kepada pelanggan di luar negeri atau dana dari luar negeri yang akan disalurkan untuk nasabah domestik. Ketiga, melayani pasar offshore di mana dana dari luar negeri disalurkan untuk nasabah. Saya Putri Nilamsari akan menjelaskan jenis perbankan internasional. Jenis perbankan internasional itu ada 4, yaitu ada bank koresponden, bank perwakilan, bank subsidiaris, dan bank afiliasi. Yang pertama ada bank koresponden yang berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden lewat fax, telex, surat, dan hubungan mutual deposit. Yang kedua itu ada bank perwakilan, di mana adalah kantor kecil yang dibuka untuk memberikan jasa konsultasi kepada bank, langganan, serta bank koresponden. Yang ketiga ada bank subsidiaris, yaitu merupakan bank yang terpisah namun dimiliki oleh seluruh atau sebagian besar sahamnya oleh bank induk. Yang keempat ada bank afiliasi. Bank afiliasi adalah bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikelola oleh bank asing. Kepemilikan lainnya mungkin saja lokal atau bahkan asing lainnya. Yang kemudian ada perbandingan pelayanan bank internasional.
Yang pertama itu ada sistem transfer giro, di mana sistem transfer giro adalah jaringan transfer uang untuk mempermudah transfer, di mana rekening giro tidak mendanakan bunga, perangko, gratis, dan tidak ada biaya transaksi. Yang selanjutnya itu yang kedua ada menghitung biaya bunga, yaitu biaya bunga lokal dapat dihitung dengan berbagai cara. Di Eropa, meminjamkan uang atau atas dasar overdraft setiap hari, pemimpin hanya membayar bunga atas dana yang digunakan. Yang selanjutnya ada jasa-jasa yang ditawarkan. Bank yang beroperasi secara global melayani berbagai macam jasa sebagaimana bank lokal. Bank internasional biasanya lebih canggih dalam biaya impor dan ekspor, serta menangani transaksi falas, menawarkan bantuan menarik dana, lebih berpengalaman dan tertarik untuk membantu pembiayaan industri dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya yang terakhir ada risiko pinjaman internasional. Risiko yang dihadapi oleh pinjaman internasional digolongkan menjadi dua, yaitu risiko komersial dan risiko negara. Di mana yang pertama ada risiko komersial, yaitu berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis. Yang kedua, risiko negara. Risiko negara ini menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan pemerintahan yang menjadikan langganan bank dalam melunasi pinjaman.